sejarah itu penting. Logika sejarah ini yang mematahkan wahyu subjektif. Nah kalau Anda tanya, ini kan wahyu, ya sama dengan yang Yudas Thomas tadi. Injil Thomas, Injil Yudas itu kan wahyu juga namanya. Inilah wahyu rahasia, kan gitu kan, yang disampaikan kepada Thomas, yang disampaikan kepada Yudas. Itu kan langsung, yang namanya itu kan langsung firman-firman Tuhan dalam Injil Thomas itu. Tidak ada narasinya. Nah kalau Alkitab kan kitab karangan, kitab wartawan katanya. Ini orang kurang ajar kan sering ngomong begitu. Tapi saya bilang lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya, ketimbang apa yang Anda yakini kumpulan firman Allah seperti yang tertulis dalam Logia Yesus, Injil Thomas, tapi itu klaim subjektif tentang wahyu. Saya tidak mau ngomong agama lain, saya ngomong tentang Kristen aja lah, supaya orang tidak marah-marah ke saya. Saya tidak pernah nyinggung agama lain aja orang marah ke saya, apalagi saya nyinggung agama lain. Karena apa? Karena mereka takut dengan pembuktian sejarah. Dr. Bambang Nursena super tegas. Lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya dibanding klaim wahyu subjektif. Mari kita simak pemaparan yang sangat lugas dan mendalam berikut ini. Apakah ada catatan selain 12 rasul? Dalam Alkitab kan 12 kemudian 70 murid kan. Nah 70 murid itu termasuk Markus dan Lukas. Jadi sekalipun Markus itu bukan termasuk 12 murid, tapi dia termasuk 70 murid. Catatannya dari tulisan Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus dan Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi dari generasi ketiga. Nah karena generasi ketiga masih bisa dilacak. Contohnya gini, saya nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Saya tidak mengalami zamannya Bung Karno, seperti Hippolytus tidak mengalami zamannya Yesus. Tetapi sebelum saya menulis buku, saya wawancara Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya ke Jepang 2 kali untuk menemui Mr. Nakajima, sahabatnya Bung Karno, yang dulu menjadi arsitek dari pembangunan Hotel Indonesia. Saya cross check data saya lewat Pak Sabam Sirait, yang waktu itu menjadi aktivis mahasiswa Kristen ketika Bung Karno masih menjadi presiden Indonesia. Setelah buku itu jadi, saya kembali ke Ibu Hartini dan beliau membaca buku saya. Lalu ketika peresmian perpustakaan Bung Karno di Blitar, saya diundang oleh Mas Jarod Saiful Hidayat waktu itu menjadi wali kota Blitar untuk melonsing buku saya. Dan buku saya itu di-launching dengan satu narasumber yang adalah saksi mata, yaitu almarhum Cak Ruslan Abdul Ghani, yang dikenal sebagai Jubir Usman, yaitu juru bicara Manipol Usdek dari zaman Bung Karno. Dan dia ini ideolognya Soekarno. Lalu ada Dr. Hudori Yunus. Lalu ada tokoh-tokoh yang masih hidup di zaman Bung Karno. Jadi ketika buku itu beredar dan menjadi bestseller ketika itu, bahkan masuk di koran Kompas 1 halaman penuh, yang diresensi salah satunya oleh Bang Daniel Dakidae dan juga Pak T.H. Sumartana ketika itu, juga Pak Ahmad Safi Ma'arif almarhum. Buku ini sudah heboh di Indonesia, buku saya. Tidak ada satupun yang menyangkal apa yang saya tulis. Karena apa? Sumber primer semua yang saya pakai, yaitu tulisan-tulisan Bung Karno langsung, sumber primer. Sumber sejaman, yaitu sahabat-sahabatnya Bung Karno langsung. Jadi tulisan saya, sekalipun saya bukan saksi mata, bisa ditemukan mata rantainya dari zaman Bung Karno. Nah begitu juga Hippolytus. Hippolytus itu
diajar oleh Irenaeus, Irenaeus diajar Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Dari bukunya Hippolytus itulah kita mengenal nama-nama dari 70 rasul tadi, termasuk nama Markus. Lah nama Markus itu, setiap penulis Injil itu kan memberi sandi dalam tulisannya. Maka saya katakan tadi, tidak ada nama Matius, tapi Matius sedang menyebut eksistensi seorang yang menamakan diri Lewi, si pemungut cukai. Ini menjadi sandi bagi dirinya sendiri bahwa Lewi itu adalah Matius. Yang kedua, Injil Yohanes, dia menggunakan sandi murid yang dikasihinya. Nama itu yang dipakai sandinya. Lalu Markus memberi sandi. Ada seorang pemuda yang selalu mengikuti ketika Yesus ditangkap. Lalu pada saat Yesus benar-benar ditangkap, dia lari dengan meninggalkan jubahnya. Lari telanjang itu bukan telanjang bulat, karena di Timur Tengah kan selain baju dalam itu ada jubah seperti galabia kalau sekarang, itu ditinggal di situ lalu dia lari. Itulah Markus. Tidak ada Injil lain yang mencatat eksistensi yang lari meninggalkan jubahnya tadi kalau tidak di Injil Markus. Lukas memberi sandi pada dirinya sendiri, yaitu apa? Dua murid yang berjalan ke Emmaus. Satu murid itu namanya Kleopas. Nah, Anda cari di 12 rasul kan nama Kleopas nggak ada. Tapi Kleopas itu juga muridnya kan di dalam Injil Lukas. Satu yang menemani Kleopas nggak disebutkan namanya. Maka menurut Bapak Gereja yang bernama Yohanes Chrysostomos, dia sendirilah Lukas yang menyertai Kleopas itu. Nah, ini cara penulisan orang di abad pertama memang lazim seperti itu. Dan Anda bisa bandingkan misalnya dengan tulisan-tulisan di abad itu, bahwa kemudian mengatakan bagaimana kita bisa mengerti bahwa Markus itu saksi mata. Sekarang bayangkan ya, ini saya katakan, nama Markus memang tidak muncul, karena ini seringkali muncul dalam tulisan-tulisan polemik. Nama Markus memang tidak muncul langsung dalam 12 rasul. Tapi 70 rasul itu tidak semua disebutkan namanya. Ada yang disebutkan namanya, misalnya Kleopas disebutkan namanya. Tapi Markus nggak disebutkan namanya. Tapi bayangkan, dia tidak disebut namanya. Tapi rumah ibunya dibuat ngumpul para rasul, coba. Karena gereja modern kadang-kadang tidak menemukan, pertama, budaya orang Timur Tengah. Kedua, dia tidak paham kira-kira antara satu sumber dengan sumber lain itu kaitannya apa. Saya dengan mudah bisa jelaskan. Coba bayangkan, nama Markus tidak langsung dicatat, tetapi ibunya Markus yang namanya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus, rumahnya dibuat ngumpul para rasul. Masa bukan saksi mata yang begitu? Wong rumahnya jadi dibuat mangkalnya para rasul. Yang kedua, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, pergilah kamu ke kota, nanti kamu akan ditemui dengan seorang yang membawa kendi. Dia akan menunjukkan di mana, katakanlah guru mau merayakan perjamuan Paskah di rumahmu. Nanti dia akan menunjukkan loteng, ruang atas. Nah, itu rumah siapa ruang atas itu? Itu rumahnya Markus. Maka saya bilang tadi, keluarga kaya raya yang hanya bisa membeli tanah dan rumah di tengah kota yang nampung 120 orang. Pencurahan Roh Kudus dihadiri berapa orang? 120 orang, dan itu di rumahnya Markus. Masa yang begini bukan saksi mata? Jadi orang lupa mencari ungkapan langsung, tetapi tidak memahami di abad pertama itu pola penulisan itu seperti apa. Nah, contoh lain, Markus saksi mata itu jelas sekali karena rumahnya dipakai untuk pencurahan Roh Kudus, rumahnya dipakai perjamuan malam, rumahnya dipakai untuk mengganti Yudas menjadi Matias. Dan waktu penggantian Yudas dan Matias itu, coba dibayangkan, apakah ada saksi-saksi mata selain dari saksi mata
12 rasul ini bisa kita lihat sekarang di Kisah Rasul pasal 1 dan 2. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pasal 1 dulu. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruskah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas pemimpin orang yang menangkap Yesus itu? Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, yang artinya tanah darah. Lalu kita lewati ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, yang akan menjadi pengganti Yudas. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul bersama kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Berarti Yusuf, Barsabas, Matias adalah saksi mata. Saksi mata yang melihat mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat di surga. Berarti ketika Yesus memilih 12 rasul, itu ada yang tidak terpilih jadi 12 rasul itu, yang juga menjadi saksi mata, antara lain ini Justus, ya, Matias, yang akhirnya dipilih. Terus kemudian ini dipertentangkan, misalnya ini teolog-teolog modern biasanya yang mempertentangkan ini, misalnya dengan Injil Lukas pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Nah, berarti kan Lukas sendiri kan mendasarkan atas saksi mata, berarti dia bukan saksi mata. Kan itu kan argumentasi orang modern, bacanya nggak teliti. Coba, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi saksi mata yang dari semula. Lukas bukan saksi mata yang dari semula, karena dia tidak menyertai mulai dari baptisan Yesus sampai pengangkatannya ke surga. Tapi ada saksi mata yang dari semula, yaitu saksi mata yang terus dari awal mula sampai pengangkatan Yesus ke surga. Itu menjadi saksi, antara lain Matias yang dipilih untuk Yudas. Ini clear dalam sejarah gereja purba. Tapi kalau kita melepaskan dari dokumen-dokumen yang berkaitan, itu agar kita ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya muncul liberalisasi teologi itu. Karena apa? Teks ini dilepaskan dari konteks. Anda tidak usah ngomong teologi, tidak usah ngomong Alkitab dulu. Ngomong Pangeran Diponegoro aja, data sejaman itu penting kok. Makanya sering saya kasih guyonan itu. Anda percaya enggak keterangan saksi mata tentang Diponegoro? Percaya Pak, karena dia pernah sehari-hari dengan Diponegoro. Jadi kalau misalnya Anda disuruh memilih Peter Carey yang profesor doktor sejarah, ahli Diponegoro, atau Kiai Mojo misalnya, untuk menjawab pertanyaan
Diponegoro lebih suka gudeg atau lebih suka rawon? Yang Anda pilih yang mana? Ya Kiai Mojo yang pernah hidup dengan Diponegoro. Ini orang yang bernama Polikarpus ini hidup bersama Yohanes anak Yebedius. Terus kemudian orang modern mereka-reka, Yohanes yang menulis Injil ini bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes abad kedua. Abad kedua itu tahun berapa, bro? Tahun 102, 103, 105 itu sudah abad kedua. Yohanes baru meninggal tahun 96. Iya toh? 96 merujuk tahun 103, 102 itu sudah satu abad. Itu sama dengan Anda pergi dari Sragen ke Solo. Sragen kan masih Jawa Timur kan? Nah, ada Tugu di situ. Terus di sini masuk ke Jawa Tengah. Terus kakimu yang satu taruh di Sragen, di dekat Tugu itu, yang satu taruh di Solo. Nah, ini loh orang sakti. Satu kaki di Jawa Timur, satu kaki di Jawa Tengah. Orang sakti saya. Nah, setelah dilihatnya, sakti apanya? Oh, memang itu perbatasan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi artinya sejarah itu penting. Logika sejarah ini yang mematahkan wahyu subjektif. Kalau Anda tanya, ini kan wahyu, ya sama dengan yang Yudas Thomas tadi. Injil Thomas, Injil Yudas itu kan wahyu juga namanya. Inilah wahyu rahasia, kan gitu kan? Yang disampaikan kepada Thomas, yang disampaikan kepada Yudas. Itu kan langsung, yang namanya itu kan langsung firman-firman Tuhan dalam Injil Thomas itu. Tidak ada narasinya. Nah, kalau Alkitab kan kitab karangan, kitab wartawan katanya. Ini orang kurang ajar kan sering ngomong begitu. Tapi saya bilang, lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya, ketimbang apa yang Anda yakini kumpulan firman Allah seperti yang tertulis dalam Logia Yesus, Injil Thomas. Tapi itu klaim subjektif tentang wahyu. Saya tidak mau ngomong agama lain, saya ngomong tentang Kristen aja lah, supaya orang tidak marah-marah ke saya. Saya tidak pernah nyinggung agama lain aja orang marah ke saya, apalagi saya nyinggung agama lain. Karena apa? Karena mereka takut dengan pembuktian sejarah. Makanya yang ditunggu-tunggu dari saya itu kepleset ngomong, terus kemudian saya nyerang agama lain, nanti dianggap tindak pidana penistaan kan itu. Maka saya tidak mau, saya nggak ngomong agama lain. Ketika Anda ngomong tentang wahyu, saya bandingkan itu Injil Thomas tadi. Itu ucapan langsung itu yang dianggap firman Tuhan. Tidak ada narasinya, karena nggak ada narasinya. Ucapan itu diomong konteksnya apa, di mana, bahasanya apa, tidak penting kok, wahyu. Tapi kalau Anda ngomong di Alkitab, Anda mendapatkan dalam kitab Daniel meni tekel urfarsin. Bahasa apa ini? Bahasa Akadia. Nah, dari sinilah kita bisa melacak bagaimana kehidupan Daniel. Nah, di tengah-tengah termasuk tadi yang apa yang diucapkan Yesus di tanah itu. Nanti akan saya bahas di YouTube tersendiri, itu panjang jawabannya. Saya sedang menyiapkan itu. Menyiapkan ada beberapa kemungkinan ya. Apa yang diucapkan Yesus itu ada beberapa kemungkinan. Tapi semua kemungkinan itu kalau Anda tulis pakai bahasa Itali saya nggak percaya. Pasti bahasanya Aram. Ya toh? Nah, tapi kan bahasa Aram kadang-kadang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Itu bisa direkonstruksi ulang. Dalam itu catatan bapak-bapak gereja sebagian memuat itu. Dalam menyampaikan kabar baik itu kan bukan sekedar menguntungkan kita atau tidak. Jadi kalau kisah tentang Yesus membuat tanah ditiup jadi burung itu kan tidak bernilai sejarah. Karena tidak bernilai sejarah ya tidak bisa kita jadikan refleksi untuk menjadikan kabar baik. Sebab Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa mukjizat pertama yang dilakukan Yesus yang ada di Kana Galilea itu mengubah air menjadi anggur. Berarti kisah-kisah itu ya kisah kesalehan yang salah sebetulnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu untuk bahan refleksi kita.
supaya kita beda dengan yang lain ya, seolah-olah itu kan menguntungkan kita ambil saja. Bagaimana kita bisa melihat, menyaring informasi-informasi itu benar apa tidak? Dilihat pertama kronologi sejarah. Ya kalau itu ditulis 400 tahun setelah peristiwa, masa kita percaya? Sekiranya orang Kristen itu memakai sekedar untung-untungan, ya saya kira itu menguntungkan kita. Tapi kebenaran apa yang bisa dibangun di atas sekedar untung-untungan? Kan tidak seperti itu. Kebenaran itu ya benar, berarti artinya secara historis bisa dipertanggungjawabkan. Soal orang lain memakai Injil Barnabas menguntungkan mereka, nah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Itu bedanya kita dengan mereka. Bahkan kalau soal Injil Barnabas itu ya, jangankan kok yang orang awam, di IAIN pun itu yang relatif lebih terpelajar kan. Ya pertanyaannya masih begitu itu. Tapi ya kita ini mesti sabar untuk menjelaskan. Makanya saya itu menggumuli metode gimana caranya ya orang itu tidak nanya-nanya ulang gitu loh. Makanya kalau saya itu ditanya sekelum itu jawabannya kan panjang sekali kan. Itu sebetulnya ada pesan di balik itu, bisa takon maneh gitu, keliru ini gitu loh. Maksud saya itu. Tapi ya tentu kan penyerapan orang kan berbeda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang harus dituntun pelan-pelan gitu. Kalau dituntun pelan-pelan dengan usia kita habis untuk menjelaskan yang tidak untuk ngulang-ulang itu, padahal itu kan bisa untuk nulis, bisa untuk membahas yang lain gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman yang mulai belajar tentu harus lebih kreatif mencari sumber. Jadi misalnya ya kalau dari tema-tema yang saya sampaikan itu hampir semua yang dipertanyakan itu kan sudah saya tulis sebetulnya. Hanya kan karena orang itu kan baca buku kan malas. Kalau langsung ngomong begini kan enak itu kan. Tapi hasilnya Anda tidak mendalam. Kalau sekedar misalnya mendengar saya tentang Natal tadi, Anda harus cross check bener nggak yang dikatakan Pak Bambang. Iya toh? Anda membaca misalnya tulisan saya refleksi ziarah ke Tanah Suci. Itu kan saya muncul kan catatan kaki di situ. Anda bisa cross check. Bisa Megilot Ta'anit halaman berapa yang saya kutip. Kan begitu. Sudah menjadi rahasia umum. Ada klaim dari agama dan keyakinan tertentu bahwa kitab suci itu diturunkan dari sorga melalui perantaraan malaikat. Tentu kita menghargai dan menghormati kalau ada klaim atau doktrin ajaran keyakinan yang demikian. Tetapi perlu dimengerti dan dipahami dengan sungguh-sungguh. Pernyataan seperti itu tidak boleh dipaksakan kepada agama lain. Klaim keyakinan seperti itu tidak boleh ngotot dipaksakan menjadi seragam ketika diperhadapkan dengan doktrin, ajaran, keyakinan, dan agama orang lain. Silakan saja kalau memang ada agama tertentu yang meyakini demikian. Tetapi dalam perspektif kekristenan, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Bambang Norsena tadi, tidak ada keyakinan yang demikian di dalam perspektif Kristen. Tidak ada Taurat yang diturunkan dari sorga, dari Bapa, serta diterima oleh Musa. Tidak ada Zabur yang diturunkan oleh Bapa kepada Daud.
tidak ada Injil yang diturunkan oleh Bapa dari sorga kepada Yesus Kristus. Di dalam keyakinan kekristenan jelas terlihat ada peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan peristiwa yang bersejarah itu pada akhirnya dituliskan oleh para penulis Alkitab. Itu sebabnya dalam perspektif kekristenan, kami memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun, siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi keadaan apapun. Orang-orang lain di luar kekristenan bisa saja mereka mengklaim, mengakui, mempercayai Allah menyatakan kehendaknya melalui adanya kitab suci. Di dalam kekristenan memang Allah menyatakan kehendaknya melalui menyampaikan firman kepada para nabi di perjanjian lama. Dan firman itu dituliskan sehingga bisa dibaca oleh orang-orang Kristen sekarang. Dengan kata lain, Allah menyatakan kehendaknya melalui para nabinya. Tetapi puncaknya tidak stop, tidak berhenti di situ. Keyakinan kekristenan jelas menegaskan Allah menyatakan kehendaknya sekaligus menyatakan dirinya melalui diutusnya sang firman nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Itulah namanya Yesus Kristus. Jadi saya tegaskan saat ini kepada kita, kekuatan dari keimanan itu bukan hanya mengenal Allah menyatakan kehendaknya, tapi menyatakan dirinya. Allah bertindak secara langsung menyelesaikan permasalahan manusia, yaitu dosa yang mengikat, membelenggu, menguasai. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berkuasa melepaskan dirinya dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Hanya Yesus yang tidak berdosa, yang rela taat sampai mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa ketidaktaatan. Lewat kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dosa dikalahkan, maut dikalahkan, dan kuasa iblis dipatahkan. Jadi yang ada di dalam Alkitab secara khusus kita lihat dalam perjanjian baru. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Injil-Injil itu ada oleh karena mereka menyaksikan langsung, atau mereka sebagai saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu, dan apa yang mereka saksikan itulah yang mereka tuliskan, sehingga bisa kita baca menjadi pedoman iman dan penunjuk jalan keselamatan, pemulihan relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ini bukan dongeng, bukan legenda, bukan cerita-cerita rakyat yang tidak jelas asal-usulnya, tapi peristiwa yang benar-benar terjadi tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus, yang mana kurang lebih 3,5 tahun para murid bersama dengan Yesus, ditambah lagi dengan 70 murid yang semakin mengokohkan dan menguatkan kesaksian mereka, karena mereka adalah saksi mata dan adanya kesinambungan yang jelas dari Yesus kepada murid, dari murid kepada murid, dari para murid, dan seterusnya.